Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas operasi aljabar pada fungsi. Operasi aljabar pada fungsi ini memiliki definisi jika f suatu fungsi dengan daerah asal df dan g juga suatu fungsi dengan daerah asal dg, maka pada operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dinyatakan sebagai berikut. Penjumlahan fungsi simbolnya adalah f tambah gx. Artinya fungsi fx ditambah fungsi gx. Untuk daerah asalnya simbolnya adalah df tambah g. Didefinisikan sebagai df irisan dg. Pada pengurangan fungsi, pengurangan fungsi simbolnya adalah f dikurangi gx. Definisinya adalah fx dikurangi gx. Dan untuk daerah asal pengurangan fungsi simbolnya adalah df dikurangi g, di mana hasilnya adalah df irisan dg. Perkalian dua buah fungsi f dan g simbolnya adalah f dikali gx. Didefinisikan sebagai fx dikali gx. Dan daerah asal perkalian dua fungsi ini disimbolkan dengan df kali g, di mana berupa df irisan dg. Pembagian dua buah fungsi simbolnya adalah f per gx berupa fx per gx. Daerah asalnya simbolnya adalah df per g, yaitu berupa df irisan dg dikurangi gx sama dengan 0 ya. Ingat, ini adalah bentuk rasional. Bentuk rasional itu penyebutnya kan tidak boleh 0. Nah, di sini kita perhatikan untuk daerah asalnya, untuk penjumlahan df irisan dg, pengurangan df irisan dg, perkalian df irisan dg. Sedangkan untuk pembagian ternyata df irisan dg dikurangi gx sama dengan 0. Nah, ini perbedaannya ya. Ini yang harus diingat ya. df per g sama dengan df irisan dg dikurangi gx sama dengan 0. Oke, sekarang kita bahas contoh. Nomor 1, diketahui fungsi fx sama dengan x tambah 3 dan gx sama dengan x kuadrat dikurangi 9. Tentukanlah rumus fungsi berikut dan daerah asalnya. Soal yang A ini berarti penjumlahan fungsi ya, f plus g. Kemudian ini pengurangan fungsi, f dikurangi g. Kemudian ini perkalian fungsi, f dikali g. Dan yang D ini pembagian fungsi f per g. Kita jawab dulu nomor A ya. Nah, namun sebelum kita menjawab nomor A, tadi kan untuk daerah asal fungsi berupa irisan df dan dg. Nah, maka sebaiknya kita tentukan dulu daerah asal untuk masing-masing fungsi ini ya. Yang pertama, ini ada fungsi fx sama dengan x tambah 3. Kita tentukan dulu domainnya. Karena ini fungsinya f, maka domainnya adalah df. Lihat bentuknya, ini kan bentuknya adalah fungsi linear, maka domainnya adalah x elemen bilangan real. Oke, kemudian fungsi yang kedua ada gx. Nah, gx rumusnya x kuadrat dikurangi 9. Kita tentukan dulu domain untuk fungsi g, maka dg. Lihat bentuknya, kurvanya adalah parabola terbuka ke atas kan? Ya, maka untuk domainnya adalah x elemen bilangan real. Nah, kalau kita sudah tentukan domain atau daerah asal untuk masing-masing fungsi, baru kita menjawab soal A, B, C, dan D ya. Soal nomor A, kita disuruh menentukan f plus g. Berarti ini rumus fungsinya fungsi f ditambah fungsi g. Berarti f plus g x adalah, lihat di sini definisinya. Kalau penjumlahan fungsi itu berarti masing-masing fungsi ditambahkan fx ditambah gx ya. F plus gx itu fx tambah gx. Fx-nya apa? Fx-nya adalah x tambah 3. Gx-nya adalah x kuadrat dikurangi 9. Kita jumlahkan fx dengan gx. X kuadrat ditambah x 3 ditambah negatif 9. Berarti negatif 6. Nah, berarti ini rumus fungsinya. Sedangkan untuk daerah asalnya,
Untuk penjumlahan DF tambah G sama dengan DF irisan DG. Berarti daerah asalnya DF tambah G sama dengan DF irisan DG. Untuk domain fungsi F, kita sudah cari. Domain fungsinya adalah X elemen bilangan real beririsan dengan DG. DG-nya X elemen bilangan real. Kalau X elemen bilangan real beririsan dengan X elemen bilangan real, maka hasilnya adalah X elemen bilangan real. Nah, ini rumus fungsinya dan ini daerah asalnya. Nomor B, F dikurangi G. Lihat di sini definisinya, F dikurangi Gx itu Fx dikurangi Gx. Sedangkan untuk domainnya df dikurangi G sama dengan df irisan dg. Ya, berarti F dikurangi G, rumus fungsinya F dikurangi Gx sama dengan Fx dikurangi Gx. Nah, jadi di sini tuh kita harus memahami simbolnya ya. F plus G itu apa? DF plus G itu apa? Nah, seperti itu. Jadi, Fx dikurangi Gx. Fx-nya X tambah 3. Dikurangi Gx-nya X kuadrat dikurangi 9. Maka kita kurangi. Berarti negatif X kuadrat plus X. 3 dikurangi negatif 9. Berarti 3 tambah 9. Berarti 12. Nah, ini rumus fungsinya. Negatif X kuadrat ditambah X tambah 12. Nah, sedangkan untuk daerah asalnya, tadi ya, F dikurangi G, berarti daerah asalnya adalah DF dikurangi G. Yaitu, berarti DF irisan DG. Domain F-nya X elemen bilangan real beririsan dengan DG. DG X elemen bilangan real. Maka X elemen bilangan real beririsan dengan X elemen bilangan real, maka hasilnya adalah X elemen bilangan real. Ini rumus fungsinya, ini daerah asalnya. Kemudian soal nomor C. Lihat di sini simbolnya F kali Gx sama dengan Fx dikali Gx. F dikali Gx sama dengan Fx dikali Gx. Fx-nya apa? Fx-nya X tambah 3 dikali Gx-nya apa? Gx-nya X kuadrat dikurangi 9. Nah, maka pada konsep aljabar fungsi, perkalian adalah kita kalikan satu per satu ya. X dikali X kuadrat berarti X pangkat 3. Kemudian X dikali negatif 9 berarti negatif 9X. 3 dikali X kuadrat berarti 3X kuadrat. Kemudian 3 dikali negatif 9 berarti negatif 27. Nah, kita susun ya. Pangkatnya ini kan 3, 1, 2. Berarti pangkatnya kita susun dari yang terbesar. X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurangi 9X dikurangi 27. Nah, ini rumus fungsinya. Sedangkan untuk daerah asalnya, simbolnya DF kali G sama dengan DF irisan DG. Lihat DF-nya X elemen bilangan real beririsan dengan DG. DG-nya X elemen bilangan real juga. Maka X elemen bilangan real beririsan dengan X elemen bilangan real, maka hasilnya adalah X elemen bilangan real. Nah, seperti ini ya. Ini rumus fungsinya, ini daerah asalnya. Soal nomor D, pembagian fungsi F per G. Lihat di sini definisinya, F per Gx itu Fx per Gx, di mana domainnya atau daerah asalnya simbolnya adalah df per G, yaitu df irisan dg dikurangi gx sama dengan 0. Berarti rumus fungsinya f per gx yaitu fx per gx. Fx-nya apa? Fx-nya x tambah 3. Gx-nya x kuadrat dikurangi 9 per x kuadrat dikurangi 9. Nah, sebenarnya untuk simbol F per Gx ini sampai sini juga boleh. Tapi kalau mau diteruskan juga boleh. Kita misalnya mau faktorkan X tambah 3 per X kuadratnya 9 kita faktorkan kan. Angka berapa yang kalau dijumlahkan hasilnya 0. B-nya kan di sini 0 ya. 0. Tapi kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 9. Berarti 9 itu faktornya kan 1 kali 9 dan 3 kali 3. Kalau dijumlahkan 0, kemungkinan yang 3 dengan 3 ini ya. Nah, kalau dijumlahkan 0 berarti 1 positif, 1 negatif.
maka faktornya adalah X plus 3, X min 3. Ini kan ada faktor yang sama, boleh nggak kita bagi? Boleh ya. X plus 3 dengan X plus 3 kalau dibagi kan hasilnya ini 1 ya. Maka hasilnya menjadi 1 per X dikurangi 3. Nah, tapi kalau kita membagi fungsi rasional, penyebut ini kan menjadi syarat. Nah, pembuat 0 ini, yang dicoret ini, yang menjadi hilang, ini jangan sampai dihilangkan. Kita harus tetap kasih syarat. X-nya tidak sama dengan negatif 3. Ini kan pembuat 0 dari X plus 3 itu negatif 3 kan? Nah, jadi kita coret. Boleh, asalkan kita beri syarat di sini. X tidak sama dengan negatif 3. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk daerah asalnya, nah kita gunakan yang ini ya. DF per G sama dengan DF irisan DG dan GX tidak sama dengan 0. DF-nya X elemen bilangan real beririsan dengan DG. DG-nya X elemen bilangan real. Oh ya ini. Kalau ini kan pakai dan ya, dan GX tidak sama dengan 0. Kalau ini dikurangi GX sama dengan 0. Maksudnya dikurangi pembuat 0-nya. Nah, kalau ini ditambah yang tidak sama dengan 0 ya, sama aja ya. Nah, berarti X elemen bilangan real irisan X elemen bilangan real dan GX tidak sama dengan 0. Maksudnya penyebutnya tidak sama dengan 0 ya. Maka X elemen bilangan real irisan X elemen bilangan real maka adalah X elemen bilangan real dan GX tidak sama dengan 0. Lihat GX-nya. GX-nya itu X kuadrat min 9. Nah, pembuat 0 fungsi X kuadrat min 9 ini sebenarnya kan ini ada 2. Kalau difaktorkan, dia menjadi X plus 3, X min 3. Kalau kita cari pembuat tidak sama dengan 0-nya, berarti X plus 3 menjadi X tidak sama dengan negatif 3, atau X min 3 menjadi X tidak sama dengan 3. Nah, berarti seperti ini ya. Untuk GX tidak sama dengan 0, maka X-nya tidak sama dengan negatif 3 atau X-nya tidak sama dengan 3. Nah, kalau semua bilangan real kemudian diiris dengan X tidak sama dengan negatif 3 dan X tidak sama dengan 3, maka irisannya adalah X elemen bilangan real, kemudian X-nya itu tidak sama dengan negatif 3, X-nya juga tidak sama dengan 3. Nah, seperti ini rumus fungsinya. Boleh sampai sini, boleh sampai sini, boleh juga sampai sini ya. Kemudian ini daerah asalnya. Demikianlah operasi aljabar pada fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dua buah fungsi.